Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna ummatan wasata, alladzi ja'alana syuhada'a 'alan nas, walladzi ja'alana khaira ummah. Litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakunu rasul 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa liya'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibai. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah menjadikan diri kita sebagai ummah wasata, umat pertengahan, umat pilihan, umat yang punya sikap adil, agar kita menjadi saksi atas perbuatan banyak orang. Dan pada saatnya Rasulullah Muhammad pun pernah menjadi saksi atas apa yang terjadi pada saat itu, dan insya Allah Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi atas perbuatan kita. Para jamaah yang dirahmati Allah, berkali-kali saya menyampaikan hal-hal yang sederhana, dan kali ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sedikit agak serius, meskipun tidak benar-benar serius. Saya pernah membaca buku tentang ummatan wasata yang seringkali diterjemahkan oleh orang barat dengan terjemahan a leading and enlightening community. Ketika kita berbicara tentang peran ideal umat Islam dalam percaturan pergaulan antar umat manusia hingga saat ini, insya Allah pembicaraan itu tetap akan jadi pembicaraan yang sangat menarik, apalagi ketika kita bisa memberi perspektif yang beragam. Kita tahu bahwa Al-Quran itu telah mengisyaratkan kemungkinan terjadinya bagaimana umat manusia itu akan menjadi umat yang harus dipimpin, dan kita umat Islam seharusnya menjadi pemimpin di antara mereka, memimpin mereka ke arah yang benar, memimpin mereka ke arah yang tepat, memimpin mereka menjadi sekelompok umat yang akan bisa hadir sebagai umat yang memberi makna. Dan Al-Quran mengisyaratkan kemungkinan terjadinya umat Islam itu akan menjadi ummatan wasata, dan menjadi umat wasata itu memiliki prasyarat yang tidak mudah untuk dipenuhi. Di dalam realitas kehidupan, kita menyaksikan bahwa umat Islam itu sekarang ini sedang tersiok dalam percaturan pergaulan umat manusia. Tidak saja dalam skala internasional, bahkan dalam skala lokal, regional, dan nasional pun hingga kini belum tampak benar pertanda baik akan hadirnya umat Islam sebagai ummatan wasata. Kita ini seringkali menjadi umat yang terpinggirkan, umat yang diberi stigma, dengan stigma yang menyudutkan umat Islam menjadi umat yang selalu dicurigai, selalu dianggap sebagai ancaman bagi umat yang lain. Akan selalu saya katakan, saya dalam sebuah diskusi mengatakan bahwa stigma radikal yang dialamatkan pada umat Islam itu sama sekali tidak beralasan. Tetapi seperti apapun kita membantah, stigma itu sampai hari ini tetap ada. Dan kita tidak boleh menyikapi stigma itu dengan marah. Kita harus tetap bersikap bijak. Dan pada saatnya kita harus menunjukkan pada siapapun bahwa stigma itu sama sekali tidak beralasan. Minimal secara pribadi kita harus berjuang.
Tetapi perjuangan-perjuangan yang sifatnya pribadi itu tidak membuahkan sesuatu yang mengembirakan. Saya selalu mengatakan kita harus bersinergi, berjuang bersama-sama, dan kita tidak bisa mengharapkan semua orang Islam bisa bersikap seperti itu, karena di antara mereka ada sekelompok orang yang memang belum bisa bersikap bijak. Jangankan bijak, mereka tidak cukup cerdas untuk menyikapi keadaan, dan bahkan mereka seringkali terombang-ambing karena ada tawaran-tawaran yang membuat mereka itu bersikap pragmatis. Saya pernah berkelakar. Banyak orang yang karena uang bisa berubah pikiran dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak seharusnya mereka lakukan. Atau tawaran-tawaran duniawiah yang lain yang mengakibatkan idealisme itu menjadi hilang. Dan ini tidak hanya terjadi pada orang pinggiran, ini juga bisa terjadi dari kaum terpelajar. Sehingga ada yang diistilahkan dengan intelektual partisan, dan bukan tidak mungkin nanti ada ulama partisan yang melangkah dan bahkan berkata-kata dengan kata-kata yang selaras dengan pesanan siapapun yang memesan. Na'udzubillah min dzalik. Saya tidak sedang menuduh. Saya berbicara secara sosiologis bahwa hal itu terlihat meskipun orang bisa berdebat. Bahwa ada sekelompok orang yang menjadi partisan padahal dia itu seorang yang disebut intelektual yang tidak seharusnya dia berada di situ. Tetapi karena tawaran-tawaran yang menggiurkan, ya intelektualitas mereka itu menjadi seolah-olah hilang karena berada dalam pusaran yang membuat mereka itu harus ikut arus untuk mendapatkan sesuatu yang lebih menjanjikan dan lebih menyenangkan. Sekali lagi, naudzubillah min dzalik. Saya selalu mengajak pada para jamaah semua untuk melakukan tadabbur terhadap ayat-ayat Al-Quran. Kita tidak hanya dituntut untuk sekedar memahami, tetapi merenungkan isi kandungan Al-Quran itu, kemudian mencoba untuk mengamalkan isi Al-Quran itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dari hal-hal yang paling sederhana sampai hal-hal yang paling rumit. Termasuk ketika saya membaca sebuah ayat yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 143. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas. Sekali lagi, di dalam ayat ini dikatakan wa kadzalika. Saya di pesantren dulu, di madrasah, diberi pelajaran oleh guru saya. Wa kadzalika, ya kaya mengkono kuwi. Ya seperti itulah. Ja'alnakum ummatan wasata. Kami, Allah, telah menjadikan kamu, hai umat Islam, sebagai ummatan wasata, yang di dalam terjemah seringkali dikatakan sebagai umat pertengahan, umat pilihan, umat yang adil. Untuk apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya kita umat Islam itu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Di sini dikatakan juga wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Dan agar Rasulullah Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatanmu. Wa ma ja'alnal qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibaihi. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui supaya nyata di siapa di antaramu yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot, yang tidak mengikuti, yang membangkang. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu. Yang dikatakan di sini, dan sungguh pemilihan kiblat itu terasa amat berat kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Innallaha bin-nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia.
Nah, ayat ini kalau kita coba untuk kita terjemahkan apa adanya, memang tidak mengisyaratkan sesuatu yang luar biasa. Tetapi kalau kita renungkan dan kita baca di dalam kitab-kitab tafsir, luar biasa. Kita ini memang sengaja dijadikan oleh Allah sebagai umat pilihan. Untuk apa pada saatnya kita harus menjadi syahid, saksi atas perbuatan manusia. Kalau kita menjadi syahid itu jangan sampai kita ikut arus, tetapi justru menjelaskan kepada mereka agar mereka itu memiliki sikap dan tindakan yang tepat. Dalam bahasa sederhana, kita menciptakan arus, agar arus itu benar-benar menjadi arus yang akan mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan pada saatnya Rasulullah itu menjadi saksi atas apa yang kita perbuat. Seperti apa kita berbuat sesuatu, apakah kita telah berbuat sesuatu berdasarkan syariat Allah atau belum. Nah, di sini kata kiblat itu seringkali diterjemahkan dengan Ka'bah sebagai sebuah benda, padahal kata kiblat ini adalah arah yang dituju. Nah, arah yang dituju itu adalah arah di mana kita harus menuju. Nah, ternyata arah yang menuju itu adalah arah yang disyariatkan oleh Allah untuk menjadikan kita itu punya sikap tauhid yang tepat. Dan sikap tauhid ini tidak mudah dimiliki kecuali bagi orang-orang yang betul-betul mengerti arti penting sikap tauhid itu. Nah, bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dengan mudah dia akan mengarahkan dirinya untuk menuju sikap tauhid itu. Sehingga kiblatnya itu semakin nyata bahwa dia itu hanya akan beribadah kepada Allah saja. Dan iman itu yang akan menjadi kata kunci. Nah, sekarang iman itu menjadi sesuatu yang ketika dibicarakan, itu menjadi bahan olok-olok. Bahkan olok-olokan mereka itu kadang-kadang tidak beralasan. Tetapi terus mereka yang mengatakan, kita dari dulu ngomong iman, apa arti iman itu? Ya karena mereka tidak pahamnya, mereka tidak akan bisa mengapresiasi apa yang kita katakan tentang arti penting iman di dalam kehidupan kita. Saya sering memberi ilustrasi begini. Kalau kita itu melakukan tindakan dengan tidak yakin dengan apa yang kita lakukan, maka tindakan kita pun akan menjadi tindakan yang sia-sia. Dan kita akan sulit untuk berbuat sesuatu dengan tepat, dengan baik, dengan serius. Karena apa? Tidak ada keyakinan bagi diri kita ketika kita melakukan tindakan itu. Saya pernah menulis dengan satu keyakinan bahwa tulisan saya itu akan dibaca orang. Maka saya kemudian menulis dengan sungguh-sungguh. Tetapi pada saatnya saya pernah menulis tulisan yang dipesan orang. Dan saya tidak yakin bahwa tulisan ini akan dibaca orang. Maka ketika saya menulis, saya itu enggan untuk menuangkan gagasan saya, dan saya sekedar menulis untuk memenuhi formalitas saja. Sehingga tulisan saya itu menjadi tulisan yang sangat tidak bermutu, dan bahkan ketika saya baca kembali, saya malu untuk membacanya karena tulisan itu menjadi tulisan yang seharusnya tidak saya tulis. Tetapi apa boleh buat, itu tuntutan orang. Termasuk ketika saya mengaji. Saya ingin mengaji dengan apa yang ingin saya katakan. Dan saya yakin bahwa apa yang ingin saya katakan itu adalah sesuatu yang bermanfaat. Sehingga saya cukup serius untuk membaca dan merenung apa yang saya baca itu menjadi sesuatu yang bisa saya kemas kembali untuk saya katakan kepada para jamaah dengan kata-kata, dengan kalimat yang tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, sekali lagi, iman itu akan sangat menentukan arah tindakan kita. Semakin kokoh iman kita, semakin mungkin tindakan kita akan terarah. Dan ketika kita diberi petunjuk oleh Allah, maka iman kita itu yang akan kita lihat, akan dirasakan, mengarahkan kita untuk melakukan tindakan yang tepat dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Semakin kuat iman kita, semakin mungkin ibadah kita itu akan terarah. Demikian juga, saya katakan semakin lemah iman kita, semakin tidak mungkin ibadah kita itu akan terarah. Allah itu maha pengasih, iya. Allah maha penyayang, iya. Kepada siapa? Kepada semua orang. Tetapi kasih sayang Allah itu seringkali tidak mereka syukuri, sehingga apapun yang telah diberikan Allah itu tidak mereka gunakan untuk beribadah kepada Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saat ini umat Islam berada di tengah arus globalisasi. Termasuk, maaf ini, saya seringkali berceloteh. Meskipun saya tidak punya argumen yang cukup kuat. Pandemi COVID-19 itu bukan tidak mungkin
terjadi dengan rekayasa tertentu. Bukan tidak mungkin, itu bukan berarti pasti terjadi karena itu. Virus sebagai sebuah entitas itu ada di mana-mana. Artinya apa? Keberadaan virus itu sangat mungkin ada di mana-mana. Dan kita yakin virus corona itu sangat mungkin ada di manapun. Tapi persoalannya, keberadaan virus itu mungkin nggak direkayasa untuk ada di mana-mana. Dimulai dari satu tempat tertentu yang disengaja untuk diadakan dan dikembangkan, kemudian menyebar kemana-mana dengan treatment-treatment yang memang dengan sengaja dilakukan oleh orang untuk disebarluaskan kemana-mana. Itu saya katakan mungkin. Tetapi saya juga tidak bisa menjelaskan dengan argumen yang tepat bahwa penyebaran itu memang dilakukan dengan sengaja. Tetapi kemungkinan itu tetap ada. Nah, ketika virus itu menyebar, lalu muncul isu-isu yang bertebaran di mana-mana. Dan isu itu bisa menjadi sesuatu yang menakutkan. Tetapi bagi orang yang menyadari bahwa keberadaan virus itu sebagai sesuatu yang tidak harus disikapi dengan sikap panik, ya mereka akan menyikapi keberadaan virus itu dengan tepat. Sehingga treatment yang dilakukan oleh orang terhadap keberadaan virus itu menjadi sesuatu yang akan menjadi solusi dari setiap masalah yang terjadi sebagai akibat dari adanya virus itu. Dan solusi itu menjadi solusi yang bisa difahami oleh orang untuk dilakukan tindakan-tindakan yang tepat dalam hal yang terkait dengan apa yang disebut sebagai kemungkinan dampak negatif dari adanya atau keberadaan virus itu. Nah, saya tidak ingin berbicara tentang virus itu secara keilmuan karena saya tidak punya ilmu tentang itu. Tetapi di dunia ini selalu ada masalah-masalah yang ketika kita pahami tidak terlalu sulit untuk kita selesaikan dengan berbagai macam solusi yang bisa kita pilih. Kita umat Islam memang berada di tengah arus globalisasi. Nah, pertanyaannya, seberapa siap kita itu berhadapan dengan arus itu? Kesiapan kita di dalam menyongsongnya itu akan sangat menentukan apakah kita akan menjadi penonton, pemain pinggiran, atau menjadi kekuatan yang secara signifikan berkemampuan untuk menggerakkan sekaligus mengarahkan. Kita akan bisa menjadi agent of change. Nah, semua posisi yang didapatkan itu merupakan aspek substansial dalam mengarahkan corak perkembangan yang akan terus bergulir tanpa henti di masa yang akan datang. Di ketika kita menjadi penonton, ya kita coba akan bisa bertepuk tangan dengan tontonan yang kita tonton. Ketika kita menjadi pemain pinggiran, tidak akan menentukan permainan. Seperti ketika kita itu bermain sepak bola, peran kita di lapangan itu akan sangat menentukan ketika kita menjadi pemain penentu. Menjadi pemain yang menjadi kekuatan yang signifikan untuk menggerakkan permainan itu. Nah, sekarang ini kita sedang berada dalam posisi apa? Apakah kita sedang menjadi pemain yang punya kekuatan untuk menggerakkan semua kekuatan yang ada, atau pemain pinggiran yang digerakkan, atau bahkan hanya menjadi penonton yang hanya siap bertepuk tangan atau geleng-geleng kepala ketika menonton sebuah tontonan kehidupan. Dalam kasus virus COVID-19 ini, kita menjadi apa dan siapa? Penonton yang hanya menonton keberadaan virus itu, pemain pinggiran yang selalu diarahkan, atau menjadi pemain penentu yang memiliki kekuatan yang signifikan untuk menggerakkan sekaligus mengarahkan semua yang terjadi itu sehingga kita menjadi solusi atas semua masalah yang ada. Nah, semua posisi yang didapatkan itu harus kita pilih, dan pada saat kita memilih kita harus punya power yang tepat untuk bisa menentukan siapa kita di tengah keberadaan kita di arus globalisasi yang sekarang terjadi. Umat Wasoto itu adalah umat yang menggerakkan, umat yang punya kemampuan untuk menggerakkan dan mengarahkan umat-umat yang ada di seputarnya. Bukan umat yang digerakkan, apalagi umat yang hanya menonton tontonan-tontonan yang bisa kita lihat di dalam kehidupan ini. Nah, sudah siapkah kita menjadi umat Wasoto yang akan mengarahkan dan menggerakkan dan akan bisa menjadi pemain penentu untuk menjadikan permainan itu menjadi permainan yang betul-betul kita arahkan. Nah, para jamaah yang telah saya katakan beberapa kali dirahmati Allah, dan mudah-mudahan rahmat Allah selalu ada di antara kita.
Allah itu telah menyatakan peran yang harus dimainkan. Sekali lagi, ada keharusan. Ini konsep idealnya. Seharusnya umat Islam itu memainkan peran. Apa yang harus kita mainkan? Sebagai umatan wasato, menjadi saksi atas kebenaran dan keagungan ajaran Allah. Dan penegasan Allah ini akan kita pahami bahwa umat Islam harus menjadi umat yang senantiasa menjadi pemain penentu, yang mendapatkan perhatian yang sungguh-sungguh dari sekian orang yang ada di sekitar kita, dan kita harus punya perhatian yang sungguh-sungguh untuk mencari makna umatan wasato itu menjadi sesuatu yang pada akhirnya menggerakkan kita untuk berkemampuan menjadi umatan wasato. Jadi saat menghadapi perubahan yang cepat akibat dari misalnya kemajuan iptek dan besarnya gelombang globalisasi, kita harus siap untuk menjadi pemain-pemain penentu. Dan menjadi pemain penentu itu sekali lagi perlu kesiapan. Bukan hanya kesiapan intelektual saja, tetapi juga kesiapan yang lain. Kemampuan ekonomi umat Islam itu harus cukup. Cukup bisa dipakai sebagai bekal untuk menjadi penggerak. Kekuatan politik umat Islam harus bisa menjadi kekuatan yang menggerakkan. Dan ini tidak hanya dibutuhkan dengan kemampuan intelektual saja, tetapi juga kemampuan-kemampuan yang lain. Dan saya seringkali mengucapkan, ada sekian banyak kemampuan yang harus kita miliki untuk menjadi umatan wasato. Di antaranya ada kemampuan intelektual, ya, dan juga moralitas yang betul-betul standar untuk menjadikan kita itu bisa melangkah dengan tepat. Apa arti kekuatan ekonomi, apa arti kekuatan politik yang ada pada umat Islam ketika moralitas umat Islam itu betul-betul tidak bisa diharapkan. Karena ini kan banyak terjadi tindakan korupsi bukan karena mereka itu miskin, bukan karena mereka itu tidak pintar, tetapi moralitas mereka yang bobrok. Bahkan di dalam aktivitas politik, kita harus juga prihatin bagaimana melihat pola tingkah para pemain-pemain di lapangan yang seringkali tidak mengesankan bahwa mereka menjalankan syariat Islam. Ini saya katakan bukan untuk apa-apa, ini hanya untuk introspeksi, untuk muhasabah. Saya sebagai dosen, saya sebagai guru, sejauh mana saya telah memerankan diri sebagai guru dan dosen? Sudahkah saya bisa menggerakkan mahasiswa itu menjadi orang-orang yang ideal pada saatnya ketika mereka belajar dan menghasilkan sesuatu yang betul-betul mereka harapkan? Kalau belum, jangan pernah kita mengatakan kita sudah menjadi dosen yang baik. Dalam konteks umatan wasato, kita belum menjadi dosen yang ideal. Guru-guru yang bisa menggerakkan muridnya untuk menjadi orang hebat, inilah guru-guru yang bisa memposisikan diri sebagai bagian dari umatan wasato. Dulu ada sosok guru namanya Bu Muslimah, yang oleh Andrea Hirata itu ditulis di dalam tulisan yang dibuka menjadi buku yang dibeli banyak orang. Laskar Pelangi judulnya. Nah, saya tertarik dengan sosok itu bukan hanya karena sosok itu pernah ada, tetapi sosok itu memang harus ada dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya sebagai guru, tetapi sebagai pemimpin yang menggerakkan. Seorang ayah itu harus menjadi orang yang menggerakkan rumah tangganya menjadi rumah tangga yang terpimpin dengan baik, karena ayah itu pemimpin rumah tangga. Tetapi dia tidak akan bisa bergerak sendiri. Dia tidak akan bisa bergerak dengan baik tanpa dukungan ibu. Seorang suami yang terbaik sekalipun itu tidak akan bisa optimal menjadi suami yang baik dan terbaik tanpa dukungan istri yang baik dan mendukung kebaikan si suami. Demikian juga istri. Istri sebaik apapun tidak akan pernah menjadi istri yang terbaik ketika tidak didukung oleh suami-suami yang terbaik. Peran yang dimainkan itu menjadi tidak bermakna atau kurang bermakna. Saya pernah cerita tentang seorang perempuan yang baik namanya Asia, itu istri Fir'aun. Dia memang tegar, tapi akhirnya apa? Dia harus mati karena perilaku suaminya. Seorang suami yang baik ternyata harus hijrah. Karena apa? Tidak didukung istrinya yang baik. Seperti Nabi Lut. Dia harus pergi
dari lingkungan di mana lingkungan itu tidak mendukungnya untuk berdakwah. Dan masih banyak hal yang bisa kita contohkan di dalam kehidupan nyata. Banyak laki-laki yang tidak bisa berperan dengan baik karena tidak didukung oleh para wanita yang baik. Demikian juga para wanita yang baik itu tidak bisa memerankan diri sebagai wanita yang baik karena tidak ada dukungan dari para kaum laki-laki yang mendukung peran mereka. Siapapun, dimanapun dia berada, dia akan bisa berperan sebagai orang yang punya peran yang terbaik ketika didukung oleh lingkungan yang kondusif. Saya sebagai mubalek, saya tidak bisa menjadi mubalek yang baik kalau tidak didukung oleh umat yang bisa menerima dakwah saya karena mereka itu cukup bisa kooperatif, cukup bisa bersikap kooperatif terhadap dakwah saya. Dulu Rasulullah ketika di Makkah, dia merasa bahwa ada sesuatu yang mengganjal dirinya ketika mendakwakan Islam. Kemudian dia memindahkan base camp-nya ke Madinah untuk menyusun strategi perjuangan dakwah beliau dan kemudian menghasilkan sesuatu yang luar biasa ketika mampu mensinergikan kekuatan kaum Muhajirin dan Ansor yang pada saatnya melahirkan ummatan wasato, dan kemudian kekuatan ini diekspor ke tempat lain. Dia kembali ke Makkah, itu kan sebenarnya mengekspor sesuatu yang baik ke Makkah untuk menawarkan sesuatu yang baik agar sesuatu yang baik itu menjadi sesuatu yang membahagiakan orang-orang Makkah. Dan orang Makkah menerima. Karena apa? Mereka tahu bahwa ada tawaran yang baik yang pada saatnya memang harus diterima. Sehingga kemenangan Rasulullah bersama umat Islam di Makkah dalam Fatuh Makkah itu menjadi kemenangan yang indah. Karena apa? Kemenangan itu diraih tanpa darah yang mengalir setetes pun. Orang di Makkah menerima. Dan waktu hijrah ke Madinah, tanpa bantuan kaum Ansor, Rasulullah juga akan kesulitan untuk membersamai kaum Muhajirin ketika berpindah dan kemudian memulai dakwah Islam itu di negeri di mana tempat itu memang menjadi tempat yang diharapkan oleh Rasulullah menjadi tempat yang ideal untuk mengembangkan dakwah Islam. Alhamdulillah, rencana Allah itu luar biasa. Rasulullah diterima oleh kaum Ansor sehingga Rasulullah berhasil mempertemukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor dan bersinergi di antara kaum Muhajirin dan Ansor itu untuk melakukan tindakan yang pada saatnya menjadi kekuatan yang luar biasa untuk menggerakkan dakwah Islam dan pada saatnya memenangkan pertarungan. Nah sekarang ketika kita bisa bicara umat Islam saat ini, mana kaum Muhajirin dan kaum Ansor, ya kita lihat posisi kita masing-masing. Mana di antara sekian banyak umat yang perlu kita persatukan, karena komunitas umat Islam itu banyak sekali. Dan mana di antara mereka yang bisa dipersatukan untuk menjadi kekuatan yang memadai di dalam upaya menjadikan umat Islam itu menjadi umatan wasatah, menjadi saksi atas kebenaran dan keagungan ajaran Allah, menjadi pemain yang menentukan untuk menggerakkan arah perubahan, bukan penonton dan juga bukan pemain pinggiran. Para jamaah yang dirahmati Allah, pengajian ini akan saya akhiri dengan tip yang selalu saya sampaikan bahwa ada 3 hal yang menjadi karakter umatan wasatah yang harus kita miliki kalau kita ingin menjadi umatan wasatah. Yang pertama, kita harus bisa menyeimbangkan antara hak dan kewajiban kita ketika kita hidup. Kita bebas untuk berekspresi, iya, tapi kita harus mengimbangi kebebasan kita untuk meraih hak itu dengan kewajiban-kewajiban kita ketika kita harus memberikan hak kepada orang lain. Demikian juga interaksi internal kita, itu sebenarnya ada titik temu antara hak dan kewajiban kita. Kita berhak untuk melakukan sesuatu, tapi kita juga berkewajiban untuk melakukan sesuatu terhadap diri kita. Dalam konteks itulah Allah menyatakan siapapun yang diberi hikmah oleh Allah itu akan menjadi manusia yang mampu bersikap secara tepat sehingga menjadi bagian dari umatan wasatah. Sikap bijak itu lebih tinggi dari kecerdasan. Ketika orang cerdas dia bisa berpikir cepat, tepat. Tapi dalam sikap bijak itu tidak hanya bersikap cepat, tepat, tetapi bersikap proporsional sehingga apapun yang dilakukan orang itu selalu tepat dan cepat dan menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan arah dan tujuan orang itu untuk melakukan tindakan.
Satu contoh yang sering kali saya sebutkan ya. Orang yang mampu menyeimbangkan antara hak dan kewajiban itu selalu berpikir, kalau saya berbuat seperti ini, tepat atau tidak. Ini hak saya. Tapi saya punya kewajiban juga untuk melakukan sesuatu agar hak yang saya dapatkan itu tidak melanggar hak orang lain. Itu ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Saya itu menjadi dosen. Saya punya kewajiban untuk mengajar para mahasiswa sehingga mereka betul-betul bisa belajar dengan tepat. Karena itu hak mereka. Tapi saya juga punya hak untuk didengar. Hak untuk diperhatikan. Hak untuk dihargai sebagaimana mereka punya hak untuk diberi pelajaran yang terbaik oleh dosennya. Dan ketika sinergi itu berhasil kita ciptakan antara dosen dan mahasiswa, maka proses pembelajaran itu menjadi sesuatu yang indah dan menyenangkan. Karena apa? Antara dosen dan mahasiswa itu sadar akan hak dan kewajiban masing-masing, sehingga mereka itu selalu berbicara tentang hak dan kewajiban itu secara proporsional. Ketika mereka menjalankan kewajiban, sebenarnya mereka telah memberikan hak. Dan ketika mereka menuntut hak, mereka tidak akan lupa pada kewajiban-kewajibannya. Sehingga secara timbal balik, mahasiswa dan dosen itu akan masing-masing mendapatkan hak dan melakukan kewajiban-kewajiban yang ketika mereka melakukan dua hal itu, tidak ada pihak yang terzalimi dan pada saatnya tidak ada pihak yang menzalimi. Semua itu akan mendapatkan keadilan karena masing-masing orang akan bersikap adil. Dan bahkan saya katakan ketika keadilan itu kita kembangkan menjadi ihsan, maka kita akan jadi lebih baik dari apa yang seharusnya kita lakukan, sehingga apa yang kita lakukan itu menjadi sesuatu yang sempurna, minimal mendekati kesempurnaan, karena kita menginginkan agar yang ideal itu bisa tercapai. Satu contoh yang paling saya senangi itu ketika saya itu berjumpa dengan guru saya, guru bahasa Arab, namanya Kiai Bakir. Kiai Bakir itu adalah orang yang mengajar dengan hati. Ketika dia mengajar bahasa Arab itu, dia itu mengajar untuk memberikan hak para muridnya untuk mendapatkan pengajaran yang terbaik. Maka apa yang diinginkan oleh muridnya itu selalu dilayani. Sekarang mau belajar apa? Mau belajar tentang ini, Pak Kiai. Ayo kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keinginan kita untuk belajar tentang sesuatu di dalam belajar bahasa Arab itu dilayani dengan baik. Sehingga hak saya untuk belajar itu betul-betul saya dapatkan. Dan kewajiban Pak Kiai itu adalah melakukan tindakan yang pada saatnya akan memberikan hak-hak saya, hak-hak kami sebagai muridnya. Nah, apakah Pak Kiai tidak punya hak? Punya. Hak untuk didengar, hak untuk diperhatikan, hak untuk dihormati. Dan pada saatnya kami sangat taklim pada Pak Kiai itu, dan Pak Kiai sangat menghargai para santrinya. Disitulah interaksi itu menjadi indah. Sehingga proses belajar itu menjadi nikmat, dan pada saatnya saya merasakan betapa mudahnya belajar bahasa Arab itu adalah seorang kiai yang mengajar dengan hati. Sepenuh hatinya dia mengajar, dan dia tidak berpikir saya akan dapat apa dari proses belajar mengajar yang diselenggarakan itu. Karena Pak Kiai hanya ingin memberikan yang terbaik saja kepada para santrinya, dan santri mendapatkan yang terbaik karena Pak Kiai mengajar betul dengan baik. Mengajar betul-betul dengan sebaik-baiknya. Dan kalau itu kita kembangkan di dalam kehidupan kita, luar biasa. Ketika kita bisa memberikan hak kepada siapapun dengan seluruh kewajiban yang bisa kita tunaikan, dan mereka juga memberikan hak kita dengan kewajiban-kewajiban yang mereka tunaikan, insya Allah hidup itu akan jadi indah, karena proses interaksi itu akan menghasilkan sesuatu yang indah dan luar biasa, karena masing-masing orang akan mendapatkan haknya, karena masing-masing sadar akan hak dan kewajiban masing-masing. Mari kita renungkan di dalam kehidupan kita. Sudahkah kita menjadi suami yang menjalankan kewajiban untuk memberikan hak kepada istri? Dan sudahkah kita itu menjadi istri yang menjalankan kewajiban untuk memberikan hak kepada suami? Sudahkah kita itu menjadi orang tua yang berkewajiban untuk memberikan hak kepada anak-anak kita? Dan sudahkah kita itu menjadi anak-anak yang berkewajiban untuk memberikan hak kepada orang tua kita? Ayo kita renungkan. Ini bagian dari muhasabah. Dalam proses kehidupan yang lebih luas, sudahkah kita ini menjadi orang yang sadar akan kewajiban untuk memberikan hak kepada siapapun, dan akhirnya kita pun akan mendapatkan hak dari kewajiban-kewajiban yang mereka laksanakan dengan baik, sehingga proses interaksi kita dengan siapapun itu menjadi indah karena akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa,
di hadapan kita tanpa kita merasa terbebani karena tidak ada kezaliman antara kita. Ini yang pertama. Mari kita sadari hak dan kewajiban kita masing-masing dan kita laksanakan kewajiban kita agar hak-hak kita itu benar-benar kita dapatkan karena kewajiban-kewajiban kita yang kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang pertama. Yang kedua, kita harus memahami arti keseimbangan di dalam kehidupan ini, bahwa ada kehidupan duniawi dan kehidupan ukhrawi yang dua-duanya sangat penting dan tidak perlu kita pertentangkan dan tidak seharusnya kita pertentangkan. Kita punya kepentingan material dan spiritual yang kedua-duanya tidak harus kita pertentangkan. Hidup ini terkait dengan kepentingan jiwa raga, dan kepentingan jiwa raga itu harus kedua-duanya berjalan seiring. Lahir batin kita itu harus terpenuhi menjadi orang yang mendapatkan hak. Dan pada saatnya kewajiban kita juga begitu. Ada kehidupan duniawi dan ada kehidupan ukhrawi, ada sesuatu yang bersifat material dan spiritual, ada sesuatu yang bersifat lahiriah dan batiniah yang pada saatnya harus kita sikapi dengan keseimbangan yang benar. Saya kemarin bercerita tentang ketimpangan perilaku kita karena kita selalu menghadirkan diri kita untuk meraih sesuatu yang bersifat materi. Sehingga hal-hal yang sifatnya spiritual itu terabaikan. Sehingga banyak orang yang kaya tetapi tidak punya kesadaran untuk berzakat, berinfak, bersedekah. Sebaliknya ada orang-orang yang mengabaikan sesuatu yang sifatnya material. Sehingga spiritualitas mereka itu luar biasa. Tetapi mereka tidak punya sesuatu yang bisa mereka gunakan untuk hidup secara materi. Sehingga mereka menjadi orang-orang yang terpinggirkan karena mereka tidak punya sesuatu yang secara material harus mereka gunakan di dalam hidup mereka. Dua-duanya tidak baik. Jadilah orang kaya yang punya kesadaran untuk berzakat, berinfak, dan sedekah. Jadilah orang-orang yang rajin beribadah sekaligus bermuamalah dengan baik. Jadilah orang yang punya keseimbangan di dalam hidup, sehingga apa-apa yang bersifat materi dan apa-apa yang bersifat spiritual bisa hadir menjadi sesuatu yang ideal kita dapatkan dalam diri kita. Sehingga kehidupan duniawi dan ukhrawi kita itu benar-benar kita lalui dengan proses yang tepat, dan pada saatnya kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat karena kita bisa menyikapi hidup ini dengan tepat, karena kita bisa menyeimbangkan antara kepentingan duniawi dan kepentingan ukhrawi. Tadi pagi saya bangun, kemudian mempersiapkan diri untuk sholat subuh saya. Sholat subuh itu kepentingan-kepentingan spiritual yang harus saya utamakan ketika memang pada saatnya saya harus sholat subuh. Tapi setelah saya subuh, saya perlu minum, saya perlu makan misalnya. Saya perlu melakukan tindakan yang secara materi itu memang perlu saya dapatkan. Dan itu yang harus saya lakukan misalnya. Sekarang ini saya mengaji. Saya selalu menghadirkan pengajian saya ini dengan sesuatu yang mudah-mudahan diterima. Karena apa? Saya ingin menghadirkan sesuatu yang dibutuhkan para jamaah. Tetapi tidak semua jamaah akan puas dengan apa yang saya sampaikan karena saya tidak mungkin memuaskan semua orang. Tapi apa yang bisa saya bagi, saya coba untuk saya bagi. Nah inilah ciri utama yang kedua dari umat wasatoh. Punya keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi. Yang terakhir, bagaimana kita membangun keseimbangan di dalam hidup kita dengan akal dan moral. Jadi kalau kita itu bicara tentang pikir dan zikir, kita bicara tentang bagaimana kita punya kemampuan intelektual yang terbaik, tetapi juga punya moralitas yang terbaik. Dua-duanya tidak harus dipertentangkan dan tidak seharusnya dipertentangkan. Kemampuan akal kita itu tercermin dalam intelektualitas kita ketika kita bisa punya pengetahuan yang banyak, pengetahuan yang memadai, dan punya skill yang memadai untuk menggerakkan diri kita menjadi orang yang berkemampuan secara intelektual hadir di tengah masyarakat yang memerlukan kemampuan intelektual kita. Tetapi kemampuan intelektual itu tidak akan menyelesaikan semua persoalan. Jika kemampuan intelektual kita itu tidak dibarengi dengan moralitas kita, bukan tidak mungkin kita akan tersiok dan tersungkur, bahkan terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang tidak baik. Akhlak yang luhur itu menjadi sesuatu yang sangat kita perlukan ketika kita menjadi seorang intelektual yang hebat. Intelektual yang hebat itu bukan hanya orang yang punya kecerdasan intelektual yang akalnya itu memadai untuk melahirkan karya-karya ilmiah, tetapi juga memiliki moralitas yang tinggi. Karena apa? Potensi pikirnya itu
bisa digali untuk menjadi sesuatu yang memberikan kekuatan yang luar biasa, sehingga apapun yang dihasilkan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Karena apa? Karena dilandasi oleh akhlakul karimah. Makanya saya katakan, banyak hal yang terjadi di Indonesia ini itu bukan karena orang Indonesia tidak pintar, tetapi karena moralitas mereka yang belum memadai untuk melahirkan sesuatu yang memberi manfaat. Para koruptor itu apakah mereka bukan orang-orang pintar? Pintar mereka secara intelektual, tetapi moralitas mereka itu compang-camping. Moralitas kita bangsa ini perlu kita benahi agar apa yang kita cita-citakan Indonesia itu menjadi negara anti korupsi itu betul-betul nyata, menjadi sebuah kenyataan yang hadir di masyarakat, menyejarah betul. Ingat, sejarah perkembangan peradaban manusia itu memberikan pelajaran yang sangat berharga bahwa kegagalan di dalam mencapai keseimbangan antara akal dan moral, keimbangan duniawi dan ukhrawi, keseimbangan antara hak dan kewajiban, itu akan membuat kita gagal. Kita akan mendapatkan malapetaka. Dan seringkali ketika orang-orang itu telah mencapai kemajuan-kemajuan yang bersifat materi, justru yang terjadi adalah bencana. Karena apa? Moralitas mereka tidak terjaga. Akhlak mereka rusak. Mereka menjadi umat yang serakah, punya kegelisahan yang membuat diri mereka itu tidak nyaman dan bahkan membuat orang lain pun menjadi tidak nyaman. Akibatnya kemajuan-kemajuan yang dicapai itu menjadi kemajuan-kemajuan yang tidak menghasilkan kemaslahatan. Karena kemajuan itu tidak dilandasi oleh akhlakul karimah. Ini yang dulu pernah saya sampaikan di dalam pengajian saya. Ada seorang sastrawan yang berucap, ini orang Mesir itu, Ahmad Shauqi Bek, itu yang hidup pada awal abad 20 ya, tahun 1932 dia wafat. Dia mengatakan innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Eksistensi manusia itu terletak pada akhlaknya. Kalau akhlaknya itu hilang, ya sudah, hancur mereka. Jadi bangsa ini juga begitu. Al-Umam, bangsa ini juga begitu. Bangsa ini akan hadir atau tidak, akan ada dan bermakna atau tidak, itu berkaitan dengan akhlaknya. Kalau akhlak bangsa ini hancur, sudah hancurlah bangsa itu. Jadi kalau bangsa Indonesia itu akan menjadi bangsa yang hebat, jadilah bangsa yang berakhlakul karimah. Jangan bangga dengan pembangunan-pembangunan yang sifatnya fisik. Ketika mereka yang membangun itu tidak punya landasan moral yang baik, bangunan-bangunan fisik itu justru akan melahirkan malapetaka. Karena apa? Akan diisi oleh orang-orang yang rakus, orang-orang yang tamak, orang-orang yang culas, orang-orang yang korup. Naudzubillah min dzalik. Saya tidak terlalu bangga dengan jalan tol, tetapi bukan berarti tidak menghargai. Saya tetap mengapresiasi pembangunan jalan tol dan sebagainya. Tapi pembangunan yang lain, mental spiritual itu harus juga menjadi prioritas. Sehingga jalan tol itu dilalui oleh orang-orang yang betul-betul berakhlakul karimah dan dimanage oleh orang yang berakhlakul karimah. Sehingga antara orang-orang yang lewat dengan orang yang mengelola jalan tol itu terjadi sinergi yang luar biasa untuk melahirkan kemaslahatan. Ini yang ideal. Tapi sekali lagi, saya sering ditertawakan di tiap berbicara seperti ini, katanya itu terlalu ideal. Ya, saya ngaji itu melahirkan sesuatu atau mengatakan sesuatu yang ideal. Bahwa yang ideal itu belum tercapai itu bukan jadi persoalan bagi saya. Yang penting kita harus punya kesadaran untuk melahirkan sesuatu yang ideal. Jadi, secara sederhana saya katakan pada jemaah, ummatan wasata itu bisa kita gambarkan sebagai sekelompok orang yang memiliki integritas moral dan intelektual secara seimbang. Punya moral and intellectual integrity untuk menjadi yang terbaik dan mampu melakukan perbaikan. Dia harus menjadi al-muslihun, orang-orang yang betul-betul melakukan perbaikan. Ketika menjadi pemimpin yang melakukan perbaikan, bukan pemimpin yang merusak. Yang disebut dengan istilah az-zu'ama al-islah. Pemimpin-pemimpin yang betul-betul melakukan tindakan perbaikan. Pemimpin-pemimpin yang mencerahkan. Pemimpin-pemimpin yang membawa ke arah perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Dan pada umat manusia yang sedang terpuruk dengan kebodohan dan kezaliman, dengan dekadensi moral yang luar biasa ini, diperlukan ummatan wasato ini. Potret ummatan wasato itu sekarang menjadi ghuraba yang dilukiskan oleh Rasulullah sebagai alladzina yuslihuna an-nasa 'inda fasadihim. Mereka yang senantiasa tetap menjadi yang terbaik dan selalu melakukan perbaikan di tengah
tengah umat yang sedang mengalami persoalan moral. Persediaan untuk memperbaiki situasi dan kondisi di tengah keengganan umat manusia untuk berbuat baik, dan di tengah kenyamanan mereka yang tengah berbuat kemaksiatan, melakukan tindakan kemaksiatan. Nah, jangan kita terpuruk menjadi bagian dari kemaksiatan itu, tetapi kita yang harus melakukan perubahan agar kemaksiatan itu berubah menjadi kebaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar harus menjadi aktivitas orang-orang yang beriman agar mereka menjadi ummatan wasato, menjadi syuhada ala nas, menjadi khairul ummah. Dan ini prasyarat yang tidak boleh ditawar. Pertanyaan selanjutnya para jamaah, adakah kemauan dan keberanian kita umat Islam untuk menjadi ummatan wasato? Jawabnya ada di relung hati kita masing-masing. Dan sejauh mana kita mampu membuktikan pada dunia bahwa kita bisa, dan katakan pada semua bahwa kita bisa. Ibda' binafsik, mulai dari diri Anda. Kita tidak boleh saling menunggu. Jadilah menjadi orang yang pertama dan utama di dalam beramar ma'ruf nahi mungkar dengan iman yang tumbuh subur di dalam diri kita. Now or never. Sekarang atau tidak sama sekali. Never give up. Kita tidak boleh berputus asa. Pantang mundur untuk selalu berusaha menjadi yang terbaik meskipun rintangan dan hambatan selalu akan kita hadapi. Inilah sikap kita sebagai seorang yang beriman untuk menjadikan tantangan itu sebagai sesuatu yang membuat kita sadar bahwa kita harus berbuat sesuatu untuk melewati semua itu, sehingga kita pada saatnya akan menjadi ummatan wasato. Inilah apa yang bisa saya sampaikan di dalam kuliah pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.